Halo Mission Lovers, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada sukacita? Ketemu lagi di Mission Stories. Hari ini kita akan ditemani dengan kisah martir dari seorang yang pernah menjadi paus. Ia berasal dari kota Todi. Nah, dari clue yang disebutkan, apakah Mission Lovers sudah bisa menebaknya? Yap, dia adalah Santo Ignatius. Daripada kita makin penasaran, mari kita simak. Santo Ignatius adalah uskup Antioquia ketiga di Suriah, yaitu kota metropolitan ketiga di dunia kuno setelah Roma di Italia dan Alexandria di Mesir. Santo Petrus sendiri adalah uskup pertama di Antioquia dan Ignatius adalah penerusnya. Dia kemudian menjadi sebuah pilar gereja Katolik perdana, sama seperti Antioquia adalah salah satu pilar gereja kuno. Ignatius bukan warga negara Romawi, dan sepertinya dia tidak dilahirkan sebagai seorang Katolik. Faktanya, dia menjadi Katolik saat dewasa, setelah menjalani masa katekumenat. Hal itu tidak mengubah fakta bahwa ia adalah seorang yang sangat cerdas dan kemudian menjadi seorang imam yang penuh semangat. Murid-muridnya berkata tentang dia bahwa dia sangat berapi-api, bukan saja karena nama Ignatius dari kata dasar ignis yang dari bahasa Latin artinya adalah api. Ketika Ignatius menjadi uskup di Antioquia, Kaisar Traino memulai periode persekusi terhadap orang-orang Katolik. Hal ini membuat gereja kehilangan para uskup, imam, dan mereka yang lebih tinggi dalam skala hierarki gereja dan lebih jelas dalam kesalehan dan kesuciannya. Ignatius pun tak luput dari persekusi ini. Ia ditangkap, digiring dengan tangan dirantai, dalam perjalanan yang sangat panjang dan menyakitkan dari Antioquia ke Roma. Ia akan dihukum mati dengan cara dipertontonkan sebagai mangsa binatang buas di sebuah stadion besar dalam perayaan untuk menghormati kaisar yang menang di Dacia. Disinilah para martir Kristiani dijadikan tontonan dalam sirkus binatang buas. Selama perjalanannya dari Antioquia ke Roma, Uskup Ignatius menulis 7 surat kepada umat Kristiani yang tinggal di sepanjang kota yang dilewatinya. Ya, ia menulis surat banyak seperti Santo Paulus yang menulis banyak surat kepada banyak komunitas Kristiani yang didirikannya. Dalam surat-suratnya, Ignatius menunjukkan semangat mistisme Kristiani yang bernyala-nyala. Hidupnya disilaukan dengan kasih. Banyak anjuran dia sampaikan kepada umat beriman untuk menjauhi dosa, untuk bersikap waspada dengan ajaran sesat kaum Gnostik yang terutama mendorong mereka untuk menjaga kesatuan gereja. Dalam suratnya kepada komunitas di Efesus nomor 10, ia menuliskan ajakan untuk mengikuti jejak Kristus demikian. Biarlah kebaikan itu menunjukkan kepada kita saudara-saudaranya. Maka, marilah kita belajar meneladani Tuhan. Sebenarnya, siapa yang mengalami luka lebih besar? Siapa yang lebih rendah hati? Siapa yang lebih dibenci daripada dia? Jadi, janganlah seorang pun di antara kamu menjadi seperti lumpur liar setan, tetapi bersatulah dalam Yesus Kristus dengan kemurnian dan pengendalian diri, baik jiwa dan raga. Kepada komunitas di Smyrna, paragraf keempat, Ignatius menulis ajakan untuk percaya kepada Yesus Kristus, sungguh Allah dan sungguh manusia. Waspada terhadap ajaran sesat kaum docetisme dan kemartiran. Aku memperingatkan kamu terhadap binatang-binatang berwujud manusia ini,
yang bukan tidak boleh kamu sambut. Namun jika memungkinkan, kamu harus berusaha untuk tidak menemuinya. Batasilah dirimu untuk mendoakan mereka jika mereka ingin berpindah agama. Tentu saja ini memang sulit. Namun dalam kuasa Yesus Kristus, hidup kita yang sebenarnya, hal itu dimungkinkan. Jika yang dilakukan Tuhan kita hanyalah pura-pura saja, maka aku pun terbelenggu hanya pada kepura-puraan saja. Jadi, mengapa aku mengorbankan diriku sendiri sampai mati dengan api, dengan pedang, dengan binatang buas? Justru sebaliknya, dekat dengan pedang berarti dekat dengan Tuhan. Dekat dengan binatang buas berarti dekat dengan Tuhan. Selama itu, semua dilakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk menderita bersamanya, aku siap menanggung segala sesuatu. Karena Dia yang menjadikan dirinya manusia sempurna inilah yang memberiku kekuatan. Pada jemaat Kristiani di Roma, Ignatius meminta mereka supaya tidak mengintervensi proses itu demi keuntungannya atau mengupayakan berbagai cara untuk menyelamatkannya. Ignatius tidak mau itu. Ia menulis surat demikian. Saya ingin kamu mencoba untuk menyenangkan bukan manusia, tetapi Tuhan, kepada siapa kamu sudah diterima sebagai pengikutnya. Aku tidak akan pernah lagi memberikan kesempatan seperti itu untuk menjumpai Tuhan. Dan kamu juga tidak bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik selain berdiam diri. Kalau kamu diam terhadap aku akan menjadi firman Tuhan. Tetapi jika kamu mengasihi dagingku, aku akan kembali menjadi suara. Beri aku satu hal saja. Biarlah darahku dicurahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, sampai altar persembahan itu siap. Dan kemudian kamu, dalam satu paduan suara dalam kasih, akan menyanyikan sebuah madah syukur kepada Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, karena Tuhan berkenan untuk mengarahkan pandangannya ke Uskup Suriah, memanggilnya dari timur ke barat. Sungguh indah bagiku untuk berada di dunia, untuk kembali ke dalam Tuhan. Ia pun menambahkan, kasihanilah aku saudara-saudara, jangan hentikan aku untuk dilahirkan dalam kehidupan. Janganlah menginginkan kematianku di surga. Siapapun yang ingin menjadi milik Tuhan, jangan tinggalkan dia di dunia, dan jangan tertipu dengan materi. Biarkan aku mencapai cahaya murni. Sampai di sana, aku akan menjadi manusia sepenuhnya. Izinkanlah aku meniru keinginan Tuhanku. Siapa yang memiliki Tuhan dalam dirinya harus memahami apa yang saya inginkan dan mengasihani saya, mengetahui dengan baik kebutuhan yang mendesak saya. Kamu tidak kehilangan apa-apa, tapi aku kehilangan Tuhan jika aku menyelamatkan diri. Akhirnya, Ignatius melontarkan salah satu gambaran yang tetap terkenal dalam sejarah para martir. Biarlah aku menjadi makanan bagi binatang yang melaluinya aku dapat mencapai Tuhan. Aku adalah gandum Tuhan. Aku adalah gandum milik, maka aku digiling oleh binatang-binatang, sehingga aku dapat menjadi hosti Kristus yang murni. Ignatius tiba di Roma tahun 107. Uskup Antioquia ini kemudian sungguh-sungguh digiling oleh binatang-binatang sirkus yang buas, di mana sang martir menemukan ungkapan lemah lembutan dalam puisi yang indah. Belailah binatang-binatang itu, agar tidak ada yang tersisa dari badanku, dan jadilah tempat pemakamanku, sehingga perayaan kematianku tidak menjadi beban. Semoga kisah dari Santo Ignatius dapat menjadi teladan bagi kita semua. Sampai jumpa di Mission Stories berikutnya. Let's mission. Bersahabat, terlibat, dan menjadi berkat. Bye-bye.